Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara dimanapun berada. Pada renungan yang ketiga ini, saya mau berbicara tentang kebaikan yang luar biasa. Saya mau memulai dengan sebuah cerita. Pada satu kali ketika seorang raja bersama dengan rombongan kecilnya dan perdana menterinya masuk ke dalam sebuah hutan, tanpa sengaja menteri itu tersandung batu, dan kemudian karena kepalanya itu atau dagunya itu membentur sebuah batu, sehingga giginya pun patah, dan itu menjadi bahan tertawaan bagi si raja, dan berkata kepadanya, "Wahai Perdana Menteriku, alangkah naasnya nasibmu hari ini, sampai engkau terjatuh dan gigimu pun patah." Namun si Perdana Menteri dengan bijak dia berkata, "Paduka Raja, belum tentu kejadian pada hari ini adalah kejadian yang naas bagi saya. Kita belum tahu apa yang menjadi kehendak Sang Pencipta bagi kita." Kemudian rombongan kecil ini berjalan, masuk semakin jauh ke dalam hutan, karena mereka mau memotong jalan untuk sampai ke daerah yang lain, dan jalan yang paling cepat adalah melalui hutan itu. Hutan itu adalah sangat asing buat mereka, dan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hutan tersebut. Sampai ketika satu kali ada di tengah-tengah hutan, ada sekelompok suku yang tinggal di hutan tersebut menangkap mereka. Suku pedalaman ini tidak mengerti tentang aturan-aturan kerajaan. Yang mereka ikuti hanyalah apa yang mereka percaya, adat istiadat yang mereka miliki. Dan pada saat itu adalah saat untuk memberikan pengorbanan. Maka yang pertama kali dicari adalah manusia, pria yang bertubuh dengan baik, tidak ada kekurangannya. Ketika dilihat sang raja, rupanya sang raja ini tidak memenuhi syarat bagi mereka, karena sang raja ditemukan ada bekas luka di bahunya, bekas pertempuran ketika ia masih muda. Dan kemudian dibawa jugalah Perdana Menteri itu. Perdana Menteri ini tidak ada luka, tidak ada cacat celah di tubuhnya. Namun ketika dia sudah diikat dan akan dikorbankan, sang pemimpin suku itu tanpa sengaja melihat bahwa ada satu gigi dari Perdana Menteri itu yang patah. Akhirnya Perdana Menteri itu pun diluputkan dari menjadi persembahan kepada dewa-dewa dari suku yang mereka percayai ini. Nah, akhirnya rombongan ini pun karena ditemukan tidak ada yang sempurna, rombongan ini dipersilahkan untuk melintasi hutan. Saudara, apa yang bisa kita petik dari cerita itu? Bahwa seringkali di balik satu kejadian yang kita pikir itu kejadian buruk, di dalamnya ada sebuah kebaikan. Ia memiliki mimpi yang bagi saudara-saudaranya yang lain adalah mimpi yang sangat kurang ajar. Sehingga akibat mimpi tersebut, Yusuf harus mengalami penderitaan dari tempat satu ke tempat yang lain, kemudian sampai masuk ke dalam sumur, kemudian dijual sampai kepada Tuan Potifar, ya, dan kemudian akhirnya difitnah oleh tante atau istri dari Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian dilupakan oleh juru makan, juru minum, ya, dan kemudian
selama 13 tahun Yusuf masuk di dalam masa yang sangat tidak nyaman bagi siapapun. Kita mungkin bisa menyimpulkan pada waktu itu Yusuf mengalami dari keburukan kepada keburukan kepada keburukan berikutnya. Tapi di dalam kitab Kejadian pasal 50, saya mau membacakan pada ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, rupanya dari apa yang kita sebut dari keburukan kepada keburukan yang dialami Yusuf selama 13 tahun, itu rupanya sama sekali bukanlah keburukan. Tapi itu merupakan satu kebaikan yang luar biasa yang dikemas di dalam kemasan yang kita lihat sesuatu yang buruk. Mengapa saya sebut ini kebaikan yang luar biasa? Rupanya apa yang kita sebut keburukan yang dialami Yusuf itu sebenarnya adalah masa-masa persiapan untuk Yusuf menggenapi mimpinya, untuk Yusuf menggenapi visi yang dia terima dari Tuhan. Rupanya itu adalah kebaikan yang luar biasa karena dia dipersiapkan untuk mengemban dan mengerjakan tugas sorgawi yang Allah percayakan kepada kehidupannya. Dan Yusuf berhasil, dia sukses untuk melakukan apa yang Allah berikan dan percayakan ke dalam kehidupannya. Tapi bila Yusuf tidak melewati masa-masa sukar itu, masa-masa buruk itu selama 13 tahun, mungkin ceritanya itu akan berbeda. Mungkin saja Yusuf gagal. Tapi Allah tidak pernah gagal untuk mempersiapkan seseorang bagi melaksanakan tugasnya. Selama orang itu memberikan dirinya untuk dibentuk dan dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia itu terpana dengan kemasan. Tapi Allah tidak pernah peduli dengan kemasan. Yang Allah pedulikan adalah tujuannya yang mulia, yang indah, yang penuh pengharapan itu tergenapi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Saya jadi ingat sebuah cerita penutup yang saya mau sampaikan kepada saudara. Satu kali ada keluarga miskin, yang tersisa adalah seorang ayah dan seorang anak perempuan yang masih umur 5-6 tahun. Ya, ayah ini selalu pulang di petang hari dan penghasilan yang ia dapat hanya cukup untuk makan. Dan berlanjut terus kehidupan mereka seperti itu. Sampai satu kali si anak gadis ini atau putri kecilnya ini ingat bahwa 2 hari lagi adalah ulang tahun si ayah. Putri kecil ini selalu tidak pernah mengeluh dengan apa saja yang ayahnya berikan. Bila ayah hanya bisa mampu masak bubur, dia tidak pernah mengeluh. Bila ayah hanya mampu membeli sayur murah, dia tidak pernah mengeluh. Namun, pada satu hari menjelang hari ulang tahun si ayah, si putri ini mengambil uang yang ia sudah kumpulkan sedikit demi sedikit, sisa-sisa recehan hasil dari pembelanjaan ayahnya itu dia kumpulkan. Dan kemudian
putri kecil ini membeli sebuah kertas kado yang cantik dan ia mengambil sebuah kotak. Kertas kado ini pada malam menjelang hari ulang tahun ayahnya. Ia bungkus secara diam-diam, ia percantik kotaknya, ia tutupi kotaknya dengan kertas kado hasil dari pembeliannya. Dan pada pagi harinya, ia berikan itu kepada ayahnya. Ayah, ini adalah hadiah yang aku bisa berikan kepada ayah. Lantas si ayah marah. Dari mana kamu dapat uang ini? Si putri kecil ini menceritakan bahwa itu adalah uang-uang receh sisa-sisa dari pembelanjaan si ayahnya yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ayahnya bertambah marah. Bukankah lebih baik kamu gunakan itu untuk membeli hal-hal yang lain? Tapi si putri kecil ini berkata, ayah, aku sangat ingin memberikan sesuatu bagi ayah. Dan inilah apa yang aku bisa berikan kepada ayah. Lantas dengan enggan si ayah itu menerima kotak yang telah dibungkus kertas kado itu. Kemudian ayahnya membuka. Dan ketika ayahnya membuka, yang dia dapati adalah kotak itu kosong. Si ayahnya membantingnya dan berkata, kamu membohongi ayah. Kamu katakan kamu mau memberikan hadiah kepada ayah. Tapi rupanya yang kamu berikan adalah kotak yang kosong. Lantas si putri kecilnya ini menangis. Menangis. Kemudian dia ambil kotak yang tadi dihempaskan oleh si ayah itu. Dan dia rapikan kembali dan dia berkata, ayah, tidak tahukah ayah? Hampir sepanjang malam aku menciumi kotak ini dengan kasihku. Aku ciumi kotak ini karena ini adalah sesuatu yang aku bisa berikan kepada ayah. Hanya ciuman-ciumanku yang bisa aku berikan kepada ayah. Ketika mendengar hal itu, si ayah pun terpana. Dan dia merangkul putrinya, dia ambil kotaknya. Dan tahukah saudara, sampai si ayah menjadi tua, ketika umurnya sudah lanjut, kotak itu tidak pernah ia buang. Setiap kali dia merasa kurang diperhatikan, setiap kali dia merasa kesepian, dia selalu melihat kotak tersebut, yang dimana di dalamnya ada ribuan ciuman dari putrinya, yang sekarang sudah dewasa dan sudah menikah. Saudara, seringkali kemasan kebaikan Allah itu tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, dari setiap hal yang Allah izinkan terjadi dalam diri kita, di dalamnya senantiasa ada kebaikan yang luar biasa. Karena semuanya itu ditujukan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mulia, yang Allah rencanakan bagi saya dan juga bagi saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.